Dari kelompok C11, saya Roma Fidianti Pasaribu bersama rekan saya. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai project based learning kami, yaitu mengenai robot line follower. Pertama-tama kita akan membahas dari definisi line follower. Line follower itu adalah robot yang bergerak mengikuti garis yang membentuk suatu lintasan. Robot line follower banyak digunakan pada industri modern sekarang ini. Biasanya digunakan untuk memindahkan barang dari satu terminal ke terminal yang lainnya. Berikut merupakan prinsip kerja dari robot line follower, yaitu yang pertama, sensor membaca garis track berwarna hitam. Selanjutnya, otak pemrosesan data dari robot berupa platform. Lalu Arduino akan membuat keputusan apakah robot harus bergerak ke kiri atau ke kanan. Lalu robot menggunakan dua buah motor kiri dan kanan. Selanjutnya ada prinsip kerja sensor. Sensor yang digunakan terdiri dari fotodioda. Kami menggunakan sensor yang LED super bright. Komponen ini mempunyai cahaya yang sangat terang sehingga cukup untuk mensuplai cahaya ke fotodioda. Kemudian prinsip kerja dari driver motor. Driver adalah rangkaian tersusun dari transistor yang digunakan untuk menggerakkan motor DC, di mana komponen utamanya adalah transistor yang dipasang sesuai karakteristiknya. Kemudian komponen-komponen yang akan digunakan kemudian ada beberapa komponen yang akan digunakan untuk membuat robot line follower yang akan dijelaskan oleh rekan saya Noval. Komponen robot line follower. Pertama ada aktuator. Ini sebagai penggeraknya menggunakan motor DC. Kemudian ada sensor, di mana nanti rangkaian utamanya memiliki komponen LED dan fotodioda. Kemudian ada baterai ataupun bisa menggunakan power supply sebagai suplai tegangan. Kemudian ada kabel yang digunakan untuk jumper atau penghubung. Ada kabel male to male, male to female, dan female to female. Kemudian ada frame sebagai tulang yang menyangga antara servo pada robot, juga yang membentuk robot menjadi berbagai macam. Kemudian ada chassis, yaitu rangka utama pada robot, biasanya menjadi badan bagi si robot. Selanjutnya tentang PCB. Jadi sebelum kita membuat robot line follower, kita akan merakit sebuah PCB. Jadi PCB ini merupakan singkatan dari Printed Circuit Board yang memiliki arti yaitu sebuah papan rangkaian cetak atau papan sirkuit cetak. Papan itu digunakan untuk menghubungkan komponen-komponen elektronika dengan lapisan jalur konduktornya. Jadi papan PCB ini memiliki tiga macam, yaitu PCB single layer, double layer, dan multi layer. Pada project based learning kami menggunakan PCB yang single layer. PCB single layer ini terdiri dari hanya satu lapisan tembaga tunggal dengan jalur konduktif yang tidak berpotongan. Hal ini menyebabkan banyaknya yang terpakai untuk membuat jalur tersebut. Biasanya PCB single layer ini digunakan pada perangkat elektronik yang sederhana. Berikut adalah gambar dari jenis PCB single layer. Kemudian berikut adalah layout optical sensor. Cara kerja dari layout optical sensor ini, di sini kami menggunakan resistor sebesar 470 ohm dan 10.000 ohm. Jadi cara kerjanya, LED akan memancarkan cahaya dan pantulan cahayanya akan diterima oleh sensor fotodioda sehingga ada perubahan tegangan yang dideteksi oleh sensor. Driver motor. Pada driver motor menggunakan IC L298, di mana input 1, input 2, dan input 3 dan input 4-nya didapatkan dari output sensor.
Kemudian output 1 dan output 2-nya dihubungkan ke motor A. Lalu output 3 dan output 4-nya dihubungkan ke motor B. Lalu ada rangkaian penurun tegangan menggunakan IC 7805. Nanti dia kerjanya misalnya menurunkan 9 volt menjadi 5 volt. Ini merupakan tata letak dari sensornya. Kemudian ini layout dari drivernya. Kemudian akan memasuki dari proses pembuatan PCB. Jadi berikut adalah alat dan bahannya. Yang pertama adalah PCB polos, kertas transfer PCB, printer laserjet, spons kawat, gunting, isolasi, kertas APS, setrika, spidol hitam permanen, cairan ferriklorid, beserta wadah untuk cairan ferrikloridnya. Pertama-tama, kita akan memprint desain layout PCB yang sudah kita buat menggunakan printer laserjet dan menggunakan kertas transfer PCB. Kedua, kita akan menggosok permukaan PCB menggunakan spons kawat agar permukaan PCB menjadi bersih. Lalu tempelkan bagian kertas transfer paper PCB yang sudah di-print ke bagian tembaga PCB. Kita gunakan isolasi agar pada saat proses setrika kertas tidak bergeser. Lalu lapisi bagian atas potongan kertas menggunakan kertas HPS agar sewaktu disetrika, gambar pada potongan kertas tidak menempel pada setrika, lalu mulai menggosok dan setrika hingga merata pada seluruh permukaan PCB. Setelah proses setrika, tunggulah suhu PCB menjadi normal kembali. Jangan melepas kertas transfer dari PCB ketika keadaannya masih panas, karena dapat menyebabkan kegagalan perekatan tinta pada PCB. Kemudian jika ada jalur yang terputus, gunakan spidol hitam permanen untuk memperbaikinya. Langkah selanjutnya setting heater menjadi 200 derajat Celcius dan RPM-nya menjadi 250. Tujuan ini untuk memanaskan ferriklorid hingga mencapai 50 derajat Celcius. Kemudian jika sudah mencapai 50 derajat Celcius, pindahkan ferriklorid ke wadah untuk menampungnya. Setelah dipindahkan ke wadah, masukkan PCB yang mau di-etching. Lalu goyangkan wadahnya agar mempercepat proses etching. Proses etching ini dia bertujuan untuk menghilangkan tembaga yang tidak diperlukan. Setelah proses etching selesai, angkat PCB dan bilas dengan air bersih. Lalu gosok menggunakan spons kawat untuk melepaskan tinta hitam yang masih menempel pada PCB. Nah, setelah proses etching selesai, ada proses drill untuk melubangi papan PCB. Kemudian setelah proses drill, melakukan penyolderan komponen. Ini untuk tampilan setelah disolder pada sensor. Yang ini untuk driver motor. Sekian dari presentasi mengenai robot Color serta pembuatan PCB dari kelompok kami C11. Saya Roma Febianti Pasaribu bersama rekan saya. Saya Novel Ferdiansyah mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.